Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Ya, sudah hampir 2 minggu lebih ya kita nggak ketemu lagi dalam persekutuan doa secara online yang kemarin sempat kita laksanakan juga sama di tempat ini. Puji Tuhan kalau semuanya sehat. Walaupun ada saudara-saudara kita yang mengalami sakit, kita tetap mendukung mereka di dalam doa supaya mereka segera dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bu Riri sudah kembali menerima kita di tempat ini. Ini sementara kita satu pos dulu ya di sini. Ya, puji Tuhan. Terima kasih tadi hidangannya juga kita boleh disambut dengan masakannya Bu Riri yang nikmat sekali. Oke, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama berdoa. Dan saya mohon nanti Bu Wati bisa memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali datang padamu ya Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan yang Engkau sudah berikan kepada kami ya Bapa. Khususnya untuk kesehatan ya Bapa. Sehingga pada sore petang hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempatnya Bu Riri. Kami juga mengucap syukur Bu Riri untuk membuka hati untuk bersekutu di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan persekutuan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bertakhta dalam persekutuan kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus saja yang memimpin kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami menyerahkan persekutuan pada malam hari ini mulai awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Wati. Ya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan sebagai ungkapan bahwa Tuhan sudah melindungi kita, sebagai ungkapan rasa syukur kita bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap apapun yang kita alami sampai saat ini. Kita akan naikkan pujian Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Musim hidup tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama.
anugerahmu besar melimpah bagiku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, melalui pujian ini kita dikuatkan bahwa semata-mata karena anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, sehingga sampai detik ini sekalipun mungkin keadaan Surabaya ataupun keadaan di sekitar kita ini tambah hari ini ya sedikit tambah menakutkan ya, tapi kita bersyukur Tuhan masih beri kita kekuatan. Ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan, kita sharing supaya firman Tuhan menguatkan kita. Kita akan membuka di dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sudah menemukan? Ya. Ya, nanti kita baca yang ayat ganjil ibu-ibu, ayat genapnya bapak-bapak ya. Oke. Judulnya saya yang membacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga. Ibu-ibu dulu. 1 2 3. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kami semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca malam hari ini. Tuhan memimpin dan menolong sharing kami untuk kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, menjadi kekuatan dan dasar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita tadi sudah membaca perikop ini. Tentunya ini tidak asing lagi bagi kita ya, yaitu perihal berjaga-jaga. Mungkin kalau dikaitkan dengan situasi saat ini, itu ya mirip, sangat tepat ya. Saat-saat ini banyak orang berjaga-jaga, benar enggak? Nah, ini berjaga-jaga. ya salah satunya kita pakai masker. Jaga jarak.
jaga Cuci jarak, tangan. cuci tangan. Tadi kita Sarapan. masuk ke sini juga cuci tangan. Kita harus melakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, berjaga-jaga saat-saat ini sering digaungkan ya, disiarkan di televisi bagaimana kita harus menjaga diri ya, karena kita tahu masa pandemi ini belum berakhir ya, walaupun kita sudah hampir berapa bulan Bu ini Mulai mengalami Maret kan? Akhir Maret. Mei, Juni. Maret ya, Maret. 5 bulan. Anak-anak 16 Maret itu sudah mulai libur. libur ya, Maret, April, 5 Mei, bulan. 5 bulan ya, sudah jalan hampir 6 bulan, hampir setengah tahun. Tapi kita melihat ya, ada orang bilang oh ini sudah agak baik, tapi ya kenyataannya masih ada saja Sudah baik, sudah sekitar hijau, kita. timbul lagi merah. Iya. Nah, berjaga-jaga itu adalah hal yang sangat penting. Salah satunya kalau dalam masa ini kan kita seperti itu tadi, berjaga-jaga ya. Kita nyetok banyak vitamin di rumah, yang biasanya tidak pernah minum vitamin sekarang minum vitamin. Kemudian sekarang kalau kita lihat di jalan-jalan, para lansia itu keluar rumah untuk berjemur sekitar jam 9 sampai jam 10 ya. Terus kemudian banyak orang olahraga, sepedaan di mana-mana karena Dulunya males. ya mereka untuk menjaga imun ya, sistem imun ini karena harus kuat menahan ini virus ini ya, corona. Nah, saat ini firman Tuhan juga mengingatkan kita yaitu untuk berjaga-jaga. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi di sini tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada kamu. Ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ya. Bagaimana ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga digambarkan kedatangan Tuhan itu secara tiba-tiba. Secara ya, yang orang mengatakan damai, tenang, aman, tiba-tiba mereka ditimpa kebinasaan. Digambarkan seperti perempuan yang sakit bersalin ya. Kalau orang hamil itu sudah bulannya tua kan nggak mungkin dia pergi-pergi, selalu berjaga-jaga. Ini kurang 1 minggu, kurang 3 hari. Nah, ketika rasa sakit, cuti ya. iya cuti, rasa sakit itu tiba-tiba datang. Nah, mereka nggak mengira kapan, entah nanti malam, entah besok pagi. Nah, sama digambarkan seperti itu. Kita merasakan keadaan damai, tenang. Kumpul-kumpul seperti ini menjadi langka sekarang. Dulu itu senang kita bisa kumpul-kumpul dengan saudara seiman, kemudian dengan keluarga. Kalau keluarga jauh kita bisa berkunjung tanpa rasa khawatir. Tapi saat-saat ini rasa aman itu, rasa damai itu rasanya sudah mulai berkurang karena ya ini tadi ya, seperti firman Tuhan hari ini, tiba-tiba kita tidak membayangkan kalau keadaan itu akhirnya seperti ini di masa pandemi corona ini. Awal kita mendengar negara lain yang kena, Cina, malah Indonesia loh, negara tropis nggak akan mungkin kena. Ternyata saat-saat ini kita mengalami. Bahkan ya ini sharing sedikit, beberapa waktu lalu saya di SMS teman sahabat baik saya yang ternyata suaminya itu punya indikasi seperti itu ya, ciri-ciri COVID, tapi dia nggak yakin karena di rapid itu masih negatif. Nah, setelah berjalan saya dikabari, kita doa dan sebagainya ya. Ternyata ada kabar lagi kalau suaminya sudah dipanggil Tuhan. Jadi keadaan yang tadinya baik-baik saja itu berubah gitu loh, seperti firman Tuhan hari ini. Tiba-tiba itu nggak ngira, nggak nyangka. Nah, itu jadi ya kesedihan yang luar biasa. Terus kondisinya juga artinya semuanya itu berubah ya, dari apa yang sudah direncanakan itu berubah semua. Dengan kondisi juga putra-putranya masih sangat kecil ya, putranya 3 masih kecil-kecil. Jadi akhirnya keadaan itu berbalik menjadi sebagai sesuatu yang aduh gimana Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak orang mengalami seperti itu. Nah, tetapi firman Tuhan juga menggambarkan ketika nanti Tuhan datang kedua kali, ya hari itu memang akan benar-benar datang. Kita kan sekarang bertanya, benar tak?
kapankah gitu ya. Tapi ya itu sebagai sesuatu yang pasti yang harus kita percayai. Oleh sebab itu di ayat 4 ya diingatkan ya, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita ini orang-orang yang hidupnya sudah dipindahkan Tuhan dari gelap kepada terang. Kita ini ada disebut sebagai anak-anak terang dan bahkan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam dan orang-orang kegelapan. Ya, kalau orang kita tinggal di dalam kegelapan, ya gelap itu kan identik dengan tidak kelihatan, tidak tahu apa yang di depannya, apa yang ada di sampingnya, gelap itu. Tapi kalau terang, semuanya pasti akan kelihatan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita kembali, bukan hanya kita ini anak-anak terang atau siang, tapi dikatakan kita ini juga harus berjaga-jaga dan sadar. Jangan tidur. Nah ini berjaga-jaga itu lawannya dari kata tidur ya. Hari-hari ini kan kita banyak libur. Gimana nih Bapak Ibu, liburnya diisi apa? Apakah tidur terus? Banyak yang kerja, biasanya kerja di kantor, tapi sekarang WFH, work from home. Kerja dari rumah, bisa masak, bisa ngomong anak, bisa kerja. Apakah Bapak Ibu juga tidur ya? Enggak ya? Keluyuran teman. Keluyuran. Tambah bosan di rumah ya. Ya tidur lah, masa nggak tidur sama sekali. Kalau ngantuk ya tidur. Iya, enggak, maksud saya masa-masa liburan ini kan jam tidurnya jadi bertambah. Biasanya kan sibuk, sekarang bisa kerja di rumah. Malah Nah, kurang tidur. malah kurang tidur. Iya. Karena tambah Iya. banyak pekerjaan. Kerjaannya. Malah kurang tidur. Saya dulu aslinya ya enggak senang di rumah ya, sering keluar. Sekarang lama-lama ya senang juga di rumah, menyenangkan, bisa bersih-bersih rumah, bisa masak. Ya puji Tuhan. Nah, tidur itu juga identik dengan orang yang apa ya? Tidur itu kan biasanya kita ngomong tidur siang itu jarang. Di sini dikatakan tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk juga mabuk waktu malam. Jadi kembali lagi kegelapan, Mabuk malam. iya, tidur dan mabuk. Nah, itu identik dengan orang yang tidak berjaga-jaga. Orang yang istilahnya bahasa Jawanya itu apa? Orang yang menyepelekan, bahasa Jawanya apa ya? Enggak. Sembrono. 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 Iya, sembrono. Apa ya? Yang sembrono. Karepe dhewe. RPDW kurang tepat ya. Leyeh-leyeh, nggak mereken gitu loh maksudnya itu. Saya Blok gitu. dia sepiro ngerti basa Jawa. Enggak ngerewes. Iya. Jadi Ngerewes. dikatakan di sini kita ini orang-orang siang. Ya, kita ini anak-anak terang. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Yang pertama itu sadar, tahu status kita. Kita ini sudah dipindahkan Tuhan dari gelap kepada terang. Nah, kalau orang dalam terang pasti akan tahu apa yang akan dilakukan. Itu yang pertama, sadar. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan itu akan datang. Kita tahu kebenaran itu. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga dengan cara menggunakan baju zirah, ya, iman dan kasih dan berkepapungan pengharapan keselamatan. Jadi 3 kunci itu masih tetap ya, iman, kasih dan pengharapan. Iman itu sebagai sesuatu yang tidak kelihatan tapi itu sangat penting. Hari-hari ini banyak orang yang kehilangan iman, kepercayaan. Kalau sudah ngomong kena COVID gitu, aduh, kalau dia enggak ketahan mental, itu bisa stres, down, terus apa lagi? Bisa jadi dia Depresi. panik, depresi. COVID-nya bisa disembuhkan, tapi karena kepanikannya sendiri, karena stres, akhirnya secara mental mempengaruhi semua organ tubuhnya, akhirnya malah parah dan sebagainya. Iman itu sangat diperlukan dalam masa-masa ini. Nah, iman kita bisa bertumbuh kalau kita mendengar firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa beriman kalau kita tidak pernah dengar firman?
Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan ya, dari ini kalau libur, ibu-ibu yang di rumah juga, bapak-bapak yang di rumah, banyak baca firman. Paling tidak setel radio, paling tidak dengar dari HP. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita dengarkan, sharing-sharing hamba Tuhan dari gereja manapun. Dan Pak Marti juga sering share juga ya di grup ayat-ayat firman Tuhan yang menguatkan. Bapak Ibu juga jemaat sering share firman Tuhan, itu menguatkan. Ketika kita membaca selamat pagi, sehat selalu, Tuhan memberkati hari ini, kita aminkan amin. Begitu. Kemudian kasih. Nah, hari-hari ini banyak orang juga mulai krisis kasih. Yes, gak peduli om. Biar kena COVID aku gak wani. Bagaimana? Dekat. Iya, ya memang itu harus kita lakukan karena kita nggak menyebar penularan. Tapi apakah kasih kita tetap ya untuk kita tetap mendukung, membantu, mendoakan. Kemudian ketopong pengharapan keselamatan, nah ini penting. Ya, ketopong itu kan seperti helm. Kalau orang dulu mau perang itu harus ketopong. Nah, iblis sering mengirimkan pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran kekhawatiran. Ya, iblis itu yang diserang adalah pikiran dulu. Kalau orang pikirannya sudah kacau, maka ya tindakannya akan kacau, kehidupannya, cara ngomongnya dan sebagainya. Makanya Tuhan bilang ketopong pengharapan akan keselamatan, bahwa semua masalah yang kita alami di dunia ini sebenarnya itu ya dipakai Tuhan untuk menguji kita, dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Kadang-kadang kita hilang pengharapan, kenapa Tuhan kok seperti ini, masalahku kok tidak selesai-selesai. Bukan hanya COVID ya, ini masalah yang lain. Kenapa Tuhan kok tidak sembuh-sembuh, kenapa Tuhan ekonomi itu kok seperti ini. Nah itu terus pikiran-pikiran itu ada. Nah kita harus kembali yaitu kepada pengharapan akan keselamatan kita, bahwa tujuan akhir hidupku adalah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita memikirkan yang di atas, memikirkan itu, pasti kita akan ringan menghadapi masalah di dunia ini. Ya walaupun kenyataannya terasa berat ya, tapi harus dihadapi. Kita akan melihat, memandang Tuhan saja. Kenapa? Karena Tuhan berjanji Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa muka, tapi untuk beroleh keselamatan Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Janji Tuhan itu luar biasa. Nggak pernah ada rancangan Tuhan yang jelek. Tuhan itu ingin kita ini selamat. Selamat. Apakah selamat dari dalam kesehatan kita, selamat dalam hal ekonomi kita, selamat dalam hal apapun. Saya percaya itu Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kalaupun kita sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Kalau memang sudah waktunya dipanggil Tuhan, ya itu beda lagi ya, memang kehendak Tuhan. Ya, yang dimana di sini jelas dikatakan di ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangun. Nah ini sangat penting. Hari-hari ini kita harus saling menasihati, saling membangun. Apalagi jarang ketemu, kita membangunnya lewat grup ya. Puji Tuhan, sharing hari ini firman Tuhan luar biasa ya, untuk kita terus berjaga-jaga hari-hari ini. Kita tahu hal yang pasti akan kedatangan Tuhan. Kita tahu hal yang pasti bahwa hidup kita ini untuk diselamatkan. Jadi apapun sebenarnya tidak boleh menggentarkan kita ya, untuk menghadapi semua permasalahan di muka dunia ini. Kita kembalikan lagi sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berusaha, Tuhan, aku sudah melakukan kehendak-Mu. Bagiannya Tuhan yang menyelesaikan setiap permasalahan kita. Ya Pak Mardi atau yang lain silakan boleh sharing tentang hal berjaga-jaga ini. Mungkin Bu Riri atau Bu Wati, Pak Alek punya pengalaman tentang hal berjaga-jaga. Pak Mardi silakan, mungkin bisa sharing sedikit, bisa menambahkan. Ya, satu perintah Tuhan melalui Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang mengingatkan
untuk selalu berjaga-jaga. Jadi Keras suaranya Pak. Jadi kuncinya itu berjaga-jaga. Nah, ketika kita berjaga-jaga, itu otomatis kita selalu waspada, betul ya? Orang yang berjaga-jaga itu tidak tidur. Ya. Orang yang Mana pos kambling tuh Pak? iya, Saat sampai turun ini. Gantinya. berarti nggak berjaga-jaga. Namanya orang yang berjaga-jaga itu selalu sadar, selalu memperhatikan, ini namanya waspada. Oleh karena itu pada kesempatan ini firman Tuhan yang telah mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, secara khusus di era ini, era yang sangat tidak diharapkan oleh semua manusia, tetapi itu terjadi. Bukan hanya wilayah kita, tapi ini seluruh dunia mengalaminya. Jadi siapapun sekarang yang tidak berjaga-jaga, ya hati-hati saja. Firman Tuhan hari mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Apa yang bisa kita lakukan untuk berjaga-jaga pada hari ini? Ya, secara fisik kita hari ini sudah pakai masker. Ini artinya kita itu berjaga-jaga. Menjaga diri dan menjaga Ciptaan. orang lain. Ya, menjaga diri sendiri dan orang lain. Tadi saya dapat kiriman WA ya, di sebuah mall ada seorang perempuan nggak pakai masker, dikasih masker nggak mau pakai. Akhirnya sama satpamnya digeret, teriak-teriak begitu ya. Karena apa? Kondisi seperti ini ya kita nggak bisa sembarangan ya, sembrono. Itu yang namanya waspada dan berjaga-jaga. Ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus janjinya kepada murid-murid bahwa Dia akan datang kembali yang kedua. Kapan waktunya? Kapan Yesus datang kembali? Saya tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena Paulus menyatakan kepada kita, hari itu datang seperti pencuri. Ini juga mengingatkan kita, hari itu seperti pencuri. Ya kalau kita lengah ya habislah kita. Habislah kita. Jadi dalam segala sesuatu situasi secara khusus saat ini, ya mau tidak mau. Artinya ya harus. Terpaksa atau nggak terpaksa ya memang harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan ya risikonya tinggi. Bukan hanya diri kita, tapi orang lain juga. Nah, kalau kita mau berbaju sirahkan iman, berbaju sirahkan kasih, berketopong, ini semua kan perlengkapan. Perlengkapan yang harus kita kenakan. Memang ini secara rohani ya. Berbaju sirahkan, nggak harus pakai baju perang gini ya. Itu kayak Pak Marti pakai rompi. Ya. Nanti malah nggak bisa jalan. Kalau Pakai pakai APD, rompi Kak. ini kan menahan angin. Nah, ini berjaga-jaga. Pakai APD aja. Ya tidak apa-apa jika memang diperlukan. Berbaju sirahkan iman, kemudian ditambah dengan kasih ya. Terus kemudian yang ketiga ini mengenakan ketopong ya. Ketopong itu artinya helm. Helm untuk perang pada waktu itu, untuk melindungi untuk melindungi kepala. Jadi kalau perang tanpa helm itu juga bahaya. Tentara di medan perang pun juga pakai helm ya. Jadi kepala ini yang harus pertama-tama dilindungi. Nah, di sini digambarkan oleh Paulus, ketopong pengharapan ya. Pengharapan akan keselamatan. Pengharapan akan keselamatan. Jadi kita mengenakan iman
Iman nggak bisa terpisah dengan kasih. Kemudian kita mengenakan ketopong ini. Dalam dunia nyata, iman harus terbukti. Di dunia nyata, kasih juga harus terbukti. Nah, pertanyaannya sekarang, bisa nggak kita mengasihi dalam situasi seperti ini? Dulu orang bisa jabat tangan gini. Untuk orang bisa mengasihiku dengan memeluk gini. Merangkul seperti itu. Nah, situasi seperti ini itu bisa kita lakukan enggak? Nggak bisa. Nggak bisa, orang kita bersatu tadi kalau Gini sanggup. Paling tuh Gini. Setiap kali saya ketemu teman ya pasti hanya begini. Iya. Salam, salam, salam alaikum, salam alaikum. Sepertinya memang kayaknya egois ya, individualistis. Ini sangat bertentangan dengan jiwa kita sebenarnya. Iya. Karena kita ini adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Tapi kita sekarang dipaksa, dipaksa untuk Orang keleleran jatuh, jadi orang nggak berani. apa? Kalau Ada orang jatuh di jalan Oh, iya, aja betul. nggak berani, ya toh? nggak tahu kena apa. Kita jamah pun tidak berani. Ya padahal belum tentu COVID. Tapi Nah, ya, bagaimana situasi seperti ini kita bisa membuktikan kasih kita, mengenakan kasih. Tapi sekarang ya banyak Pak. Justru kebalikannya, sekarang berlomba-lomba untuk kita ya gereja, yayasan-yayasan, pemerintah juga kondisi ekonomi ya, dengan cara membagi sembako. bentuknya Iya. beda. Nah, itu kan Bentuknya juga sudah bentuk, lain. bentuk kasih ya, bentuk aksi kasih ya untuk ke orang-orang yang terdampak ya istilahnya kena PHK karena kondisi pandemi ini, seperti itu kan bisa dilupakan dalam bentuk seperti itu. Ya, itu salah satu bentuk ya, untuk mewujudkan bahwa kita mengasihi Ekspresikan. sesama kita. Jadi iman nggak boleh lepas, iman harus semakin kuat dalam situasi seperti ini, dan kasih tetap bisa kita wujudkan Iya. dengan bentuk-bentuk tadi. Dan yang terakhir, ini jangan lupa ya, ketopong pengharapan akan keselamatan. Kalau saat ini banyak orang sudah putus asa, berarti tidak ada pengharapan sudah. Nah, karena itu jangan dilepas ya. Ketopongnya jangan pernah dilepas. Harus Bukan berarti kita harus pakai helm terus Pak. Yo nggak gitu. Ini kan maksudnya secara rohani. Artinya apa? Di otak kita ini kan banyak memori ya. Betul ya? Pikiran kita ini banyak memori. Nah, kalau semakin banyak kita memikirkan firman Tuhan, bukan memikirkan masalah, semakin banyak kita memikirkan firman Tuhan, justru di situ kekuatan kita. Saya percaya ketika itu kuat, imun kita juga ikut kuat. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, sumber sukacita kita siapa? Ya Tuhan Yesus, bukan yang lain. Nah, ini harus dipenuhi dulu. Ketopong keselamatan, pemikiran-pemikiran yang benar bahwa aku punya harapan di dalam Yesus Kristus pada satu saat nanti. Nggak tahu waktunya kapan. Ya bisa saja nanti sebentar lagi, besok atau kapan. Tapi saya harap ini jangan pernah dilepas. Artinya firman Tuhan terus harus kita pikirkan, kita renungkan setiap hari. Jadi itu kuncinya untuk hari ini, berjaga, jagalah. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan ini tadi Pak Marti sudah nambahi banyak. Nah, supaya kita tetap kuat melalui firman Tuhan ini, kita tetap diingatkan terus. Ya, Bu Wati gimana? Bagaimana bentuk berjaga-jaganya selama ini kalau menghadapi COVID ini? Kita ngomongin situasi COVID ini ya. Apa bentuknya? Di rumah sudah ada tempat cuci tangan? oh sudah Di ada. depan rumah. Depan rumah sudah ada tempat cuci Cak tangan. gentong ya.
Terus yang menjaga imun. ya nganu ya tiap hari bikin minuman panas untuk Pak Alek sama jeruk lemon. Sekarang lemon lagi laku keras ini. Lemon, Tapi tidak jeruk seberapa nipis. mahal kok sekarang. Iya, Iya, lemon sudah ya. Terus sudah turun. Kalau hari itu dia kasih ya. Iya, iya. Kalau Pak Alek gimana? Rajin olahraga juga. Ya sering malas pagi. Olahraga sih tiap hari. Jalan pagi. Ya ngecat bareng anu. Oh, ngecat bareng. Itu ya kamu Tiap hari. cek loh. Deh, sampai sore-sore gitu. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Tapi ya keringat digobres gitu. Borong Pak? Ya? Diborong? Enggak. Enggak. Ya cuman Bantu. katanya di rokok aja gitu katanya. Oh gitu. Oh, Soalnya ini Puji kan Tuhan lah punya- berpartisipasi. Ini Nggak soalnya apa-apa, itu 17 Agustus ini tidak ada tirakatan, tidak ada Iya. lomba-lomba, akhirnya cuma kemeriahan menghias kampung. Iya. tapi banyak orang yang mau naik ke atas untuk mengibarkan bendera Oh ke iya. gunung-gunung. Di atas genteng. Gunung Pak, Ke atas gunung. gunung. di atas gunung banyak. Nang kono lah. Mal. Yo iya, Iya. mana-mana. Pokoknya gunung. Gunung, terjun, banyak kan bawa bendera untuk kibarkan 17. Saya 17. juga lihat ibu-ibu ini ya yang lansia, khususnya Bu Utami nih. Bu Utami ini rajin kalau saya lewat rumahnya itu olahraga gini-gini. Di dalam pagarnya. Nanti kalau sudah jam 10 dia keluar pagar, duduk di kursi kecil, Sini. kena matahari gitu. Membelakangi Cuman ya matahari. hati-hati kalau namanya olahraga itu jangan pakai masker. Enggak. Tambah semaput, Iya. tambah meninggal iya. Iya Soalnya sih. kita kan butuh oksigen Iya banyak. Kecuali kalau olahraganya Banyak kejadian berat, sih sepedaan itu kan jatuh. Iya. Gara-gara dia pakai gini. Kan nggak boleh memang. Nggak boleh sebetulnya. Tapi pakai yang itu loh, yang Ada rongganya. ada rongganya. Jadi Jendelanya. enggak maksudnya kalau kita napas itu biasanya Kan itu keluar dari mulut juga. bisa. Sing Cuma seperti tumpeng itu loh, seperti ini kan susah untuk masuk. Iya. Sing tebel-tebel Soalnya susah. mepet ya Pak? Yang ada ininya loh. Bukan, ininya memang tebel Pak. Kalau yang Ada kayak 5.000-an kadang-kadang kita ngorek api itu mati dia. oh, Tapi kalau yang bagus ngorek api nggak mati ngorek itu. tebel ini Nah itu memang- jadi dia memang sarannya kan Iya. memang disuruh tebel berlapis. Iya. Sarannya. Ya betulnya sih apa ya kayak medis itu kan yang bagus. Iya. Cuma pakaiannya kudune dibalik sebetulnya itu. Iya. Yang putihnya di luar. Tapi sekali pakai ya. Untuk waktunya. Sebetulnya Iya. pakai gini cuman katanya 4 jam, Pak. 4 jam buang ganti. Nah, sekali pakai. Tapi kalau yang bisa dicuci, nggak boleh dikucek cara nyucinya. Hmm. Hmm. Oke, Hanya Bapak direndam Ibu. doang. Oh direndam Puji toh. Tuhan. Jadi Iya. mulai panas. Hmm. Ya makanya ini hari-hari ini aduh kita ini pokoknya harus sedia masker, sedia sanitizer, sedia disinfektan di rumah ya, itu sebagai bentuk kita berjaga-jaga juga, termasuk makanan-makanan yang bervitamin, berprotein tinggi, telur itu juga harus terus ada untuk menjaga sistem imun kita. Oke, mungkin hari ini sharing kita cukup ya, memberkati jemaat yang ada di rumah yang belum bisa bergabung dengan kita terus berdoa supaya ibadah keluarga ini segera kita adakan kembali, dan juga Face to ibadah face. umum ya, kita tatap muka ya. Ini kita karena kerinduan saja untuk membagi dengan jemaat yang ada di rumah. Nanti pertemuan berikutnya mungkin kita akan gilir lagi di rumahnya siapa ya. Oke Bapak Ibu, kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri persekutuan doa kita hari ini. Kita nyanyi satu pujian aja, sekali aja Pak ya. Kita naikkan pujian banyaknya saja tadi. Bersamamu. Perkenanan
sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami kembali bagaimana dalam situasi saat-saat ini kami harus terus berjaga-jaga. Bukan hanya berjaga-jaga dalam hal kesehatan kami, tetapi lebih daripada itu, kami harus menjaga iman kami. Kami harus menjaga pengharapan kami. Kami harus menjaga kasih kami kepada Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini Tuhan, dunia tidak menjadi semakin baik. Kami bersyukur karena Tuhan terus memberikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Oleh sebab itu biar kami saling menasehati. Oleh sebab itu kami harus saling membangun di dalam kasih, di dalam kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa firman-Mu sungguh ya dan amin. Engkau sungguh menetapkan kami untuk menerima keselamatan. Kami adalah anak-anak siang, anak-anak terang, anak-anak yang bangun dan tidak tidur. Biarlah kami terus berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan doa kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, berkati jemaat yang ada di rumah, yang tua muda, kecil maupun besar. Tuhan tolong supaya mereka pun diberikan kesehatan, perlindungan senantiasa. Keluarga yang mengalami sakit, Tuhan Kau menjamah, Engkau menolong, sehingga Tuhan boleh pulihkan mereka kembali sehat dan normal kembali dalam persekutuan doa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga terus berdoa bagi kota kami Surabaya. Engkau memberkati Tuhan. Pimpinan kami Bu Risma, berikan hamba-Mu hikmat, kemampuan untuk bisa menangani situasi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Hari ini sharingnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang juga ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa untuk terus baca firman Tuhan. Amin.